Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jose Jose Pratama dengan NPM 1204004 dari kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sinkronisasi clock. Apa itu sinkronisasi clock? Sinkronisasi clock adalah sebuah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa waktu yang digunakan oleh beberapa perangkat atau sistem komputer tidak terlalu berbeda. Hal ini sangat penting dalam jaringan komputer agar data yang ditransmisikan antar perangkat atau sistem tersebut akurat dan tidak mengalami kesalahan. Komputer memiliki jam internal yang digunakan untuk menandai waktu, tapi kadang-kadang jam internal tersebut tidak cukup akurat karena bisa mengalami perbedaan kecil dalam waktu dibandingkan dengan jam yang lebih akurat seperti jam atom. Akibatnya, ketika beberapa perangkat atau sistem menggunakan waktu yang tidak sinkron, dapat terjadi masalah seperti konflik waktu dan duplikasi data. Untuk menghindari masalah tersebut, sinkronisasi clock dilakukan menggunakan beberapa protokol jaringan. Protokol ini memungkinkan beberapa perangkat atau sistem untuk disinkronkan dengan waktu yang tepat dan akurat yang disediakan oleh server waktu atau sumber waktu lainnya. Dengan menggunakan sinkronisasi clock yang secara teratur, kesalahan waktu dapat diminimalkan dan data dapat ditransferkan dengan lebih akurat data handal. Udah itu ada sifat dari algoritma sinkronisasi clock. Sifat dari algoritma di sinkronisasi clock itu meliputi satu itu efisien, dua itu akurat, dan efisien di mana algoritma itu mampu dan harus melakukan sinkronisasi waktu secara cepat dan efisien dengan meminimalkan beban pada jaringan komputer dan perangkat yang terlibat. Kedua itu ada akurat, algoritma sinkronisasi clock harus dapat memastikan waktu yang tercatat pada setiap perangkat atau sistem dalam jaringan komputer akurat dan tidak berbeda secara signifikan. Kemudian terdistribusi, algoritma harus bekerja dengan pada jaringan yang terdistribusi di mana waktu dapat disinkronkan dengan sumber waktu dari beberapa server waktu yang berbeda. Kemudian itu ada toleransi kesalahan. Algoritma harus dapat menangani kesalahan atau ketidakakuratan waktu yang mungkin terjadi pada beberapa perangkat atau sistem dalam jaringan. Yang terakhir itu ada stabil, algoritma harus mempertahankan sinkronisasi waktu yang stabil pada jaringan, meskipun terjadi perubahan pada beberapa perangkat sistem dalam jaringan. Kemudian di sini bisa dilihat contoh efek dari sinkronisasi clock itu. Di sini ada dua komputer yang berjalan pada dua waktu yang berbeda. Di mana ada satu komputer yang menjalankan compiler atau yang compiling, kemudian ada yang menjalankan editor. Di sini bisa dilihat yang ada editor di bawah. Yang editor start waktunya itu dari 2142. Sedangkan compiler itu dari 2144. Di sini file C itu diciptakan pada komputer editor. File C itu diciptakan atau dibuat pada jam 2143, di sini di detik 2143. Sedangkan di komputer compiler, si file output.o itu dibuat pada waktu 2144. Nah, di sini ada dua, jadi file yang jadi ketika file C itu diberikan ke komputer yang menjalankan compiler, output O itu tidak akan dibuat lagi karena waktu dari file C itu lebih lambat dari waktu yang di compiler, karena di sini C-nya itu pada 2143 sedangkan si file output O-nya itu pada 2144. Nah, kemudian tujuannya itu satu itu menghindari kesalahan waktu. Dalam setiap node atau komputer dapat memiliki waktu yang berbeda, terutama jika perbedaan zona waktu atau pengaturan waktu yang berbeda pada setiap node. Dengan menggunakan sinkronisasi clock, waktu pada setiap node itu dapat diatur secara akurat dan dijaga konsistensinya, sehingga menghindari kesalahan waktu yang menyebabkan masalah pada sistem. Kedua itu atau memfasilitasi koordinasi dan konsistensi pada sistem tersebar. Sinkronisasi clock dapat memfasilitasi koordinasi dan konsistensi. Ketika terdapat beberapa node atau komputer yang mengakses dan memperbarui data secara bersamaan, sinkronisasi waktu dapat membantu memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima pada setiap node adalah data yang sama. Kemudian ada memfasilitasi manajemen sumber daya. Sinkronisasi juga dapat membantu dalam manajemen sumber daya. Dalam sistem tersebar, terdapat banyak sumber daya seperti memori, CPU, dan jaringan harus dikelola dan didistribusikan secara efisien.
Dengan sinkronisasi clock, manajemen sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena waktu yang digunakan untuk memproses setiap sumber daya dapat diketahui secara akurat. Yang terakhir adalah memfasilitasi audit dan pelacakan pada sistem tersebar. Sinkronisasi clock juga dapat membantu dalam pelacakan dan audit pada sistem tersebar. Dengan waktu yang disinkronisasi, setiap aktivitas pada sistem tersebar dapat ditandai dengan waktu yang tepat dan dapat dipelajari dengan mudah untuk tujuan audit atau pelacakan yang diperlukan. Kemudian itu ada contoh algoritma dari sinkronisasi clock. Yang pertama itu ada Christian algorithm, adalah sebuah algoritma sinkronisasi clock yang digunakan untuk menyelesaikan masalah waktu sinkronisasi pada jaringan komputer. Algoritma ini memerlukan minimal 2 node dalam jaringan, yang salah satunya itu menjadi server waktu, yang satunya itu adalah klien dari server waktu tersebut. Yang kedua itu adalah Marzullo algorithm. Adalah sebuah algoritma sinkronisasi waktu yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sinkronisasi pada jaringan dalam waktu yang terdistribusi. Algoritma menggunakan teknik voting untuk mengambil waktu terbaik dari beberapa sumber daya waktu, sumber waktu. Jadi kayak tadi itu ada server waktunya itu, jadi ada beberapa server waktu. Kemudian ada yang ketiga itu Berkeley algorithm. Berkeley algorithm adalah sebuah algoritma sinkronisasi waktu yang menggunakan pendekatan polling untuk mengumpulkan waktu dari beberapa mesin dalam jaringan. Algoritma ini memperkirakan waktu tengah dari waktu yang terkumpul dan memperbaiki selisih waktu jam pada setiap mesin. Kemudian ada yang namanya NTP. NTP atau Network Time Protocol adalah sinkronisasi waktu yang paling umum digunakan pada jaringan komputer. NTP bekerja dengan mengirimkan permintaan waktu ke server waktu yang berada dalam jaringan, kemudian server waktu memberikan tanggapan dengan mengirimkan sinyal waktu yang tepat. Nah, di sini contoh penggunaan sinkronisasi clock. Contoh penggunanya itu di sini saya ambil di eh, pasar saham. Pada pasar saham, waktu itu sangat penting dalam menentukan harga saham dan waktu transaksi. Sebuah bursa saham terdiri dari beberapa komputer dan server yang terhubung dalam jaringan. Setiap komputer dan server tersebut harus memiliki waktu yang akurat dan konsisten untuk memastikan keamanan dan integritas transaksi pada pasar saham. Jika perbedaan waktu yang signifikan antara server dan klien, hal ini dapat menyebabkan transaksi tidak dapat diverifikasi, transaksi ganda, atau kerugian finansial. Untuk mencegah masalah itu, pasar saham menggunakan protokol sinkronisasi waktu yang ketat untuk memastikan waktu pada setiap server dan klien dijaga agar tetap sinkron. Banyak bursa saham menggunakan protokol NTP atau Network Time Protocol untuk menjaga waktu dalam sistem. Dengan menggunakan NTP, waktu pada setiap server dan klien di pasar saham dapat dijaga agar tetap sinkron dan akurat. Hal ini sangat penting untuk memastikan saham dilakukan secara aman, adil, dan efisien. Tanpa sinkronisasi yang tepat, pasar saham dapat mengalami masalah yang serius dan merugikan banyak pihak termasuk investor, perusahaan, dan institusi keuangan. Oke, mungkin sekian dari saya menjelaskan mengenai sinkronisasi clock, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari codingan yang saya gunakan untuk melakukan sinkronisasi clock. Nah, pertama di sini saya menggunakan library yaitu ntplib. Nah, di sini ntplib bisa dilihat. Ntplib itu ada di PyPy. Bisa di searching. Kita install lewat pip karena di sini saya sudah menginstalnya. Langsung saja kita pakai, terus kita import time. Nah, di sini saya menggunakan if main. Nah, pertama kita ambil inisiasi waktu awal. Di sini inisiasi waktu awal yang waktu sekarang yaitu 2027. Kemudian ini kita anggap sebagai waktu dari server lokal. Itu lokal kita di sini kita anggap itu aja. Jadi kita ambil waktu yang sekarang juga sebagai server lokalnya kita. Kemudian kita deklarasikan untuk NTP pool yang kita pakai. Dan kita inisiasi si NTP, dari NTP lib, kita inisiasi si NTP client. Kemudian untuk mengambil data dari NTP client, kita menggunakan NTP client.request. Kemudian kita isi si NTP servernya tadi dengan version 3. Ini bisa dilihat penjelasannya. Itu defaultnya kedua, kita akan menggunakan version 3. Kemudian untuk mengambil remote time dari NTP response tersebut, kita menggunakan TXTime. TXTime di sini itu property, jadi kita ambil timestamp dari waktu yang kita dapatkan dari NTP server. Nah, kemudian kita cari selisih dari remote server, yaitu tadi yang kita ambil dari NTP servernya, dengan waktu lokal sekarang, yaitu yang current time. Di sini time.time itu kita ambil current time timestamp dalam bentuk float. Nah, kemudian kita hitung waktu akhir menambahkan selisih waktu.
Di sini bisa kita tambahkan local time ditambahkan time difference. Kemudian di sini kita print, yaitu waktu awal kita string format si local time tersebut ke dalam bentuk year, month, date, day dengan hour, minutes, and second. Sama juga di waktu lokal, remote. Kemudian kita beri 6 digit float dalam bentuk detik di time difference tadi, yaitu selisih waktunya. Kemudian kita beritahu berapa waktu sinkronisasi. Nah, di sini bisa kita lihat menggunakan Berkeley. Berkeley menggunakan satu server lokal, ini satu server lokal, satu server remote, dan kita menggunakan waktu dari server sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat selisihnya itu 0,00686 detik dengan waktu lokalnya itu di 20 jam 20 menit 28 detik 50 dan waktu di remote-nya itu jam 20.28 detik 50 dan waktu sinkronisasinya itu jam 20.28 detik 50 detik. Oke, mungkin sekian dari skrip saya yang bisa saya jelaskan dari skrip ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.